Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang manajemen resiko bank syariah yang beranggotakan saya sendiri, Wada Putra NIM 342, ada Tasya Hanun NIM 301, Gafara Karisma NIM 032, dan Ainul Mardia NIM 391. Yang pertama, mitigasi resiko bank syariah. Secara definitif, antara mitigasi dan manajemen mempunyai makna yang semisal. Menurut Kamus Bisnis, mitigasi adalah mengurangi keparahan atau intensitas suatu masalah. Sedangkan manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penyelenggaraan, dan koordinasi kegiatan suatu organisasi agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Suatu perusahaan ingin mengurangi intensitas suatu masalah, hendaklah menerapkan manajemen resiko dengan baik, sehingga tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai secara maksimal. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan mengapa begitu penting jika kita teliti lagi lebih lanjut, apalagi dengan penerapan Basel Accord 2 yang merupakan penyempurnaan dari Basel Accord 1. Tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada peristiwa Enron di mana telah terjadi kecerobohan atau manipulasi data. Oleh sebab itu, muncullah dua tokoh vokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbon Oxley, sehingga setiap laporan keuangan harus comply dengan peraturan SOX atau Sarbon-Oxley. Terilham dari hal itu, maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen risiko. Ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya, risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha. Sedangkan target keuangan usaha sendiri adalah besaran target yang ditetapkan oleh wirausaha dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan ukuran keuangan usaha adalah kondisi keuangan usaha yang bisa berupa arus kas, laba usaha, dan pertumbuhan. Tujuan manajemen risiko keuangan yaitu untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Selanjutnya, jenis-jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko kredit, adalah suatu risiko yang terjadi jika debitur atau peminjam tidak membayar angsuran pokok dan bunga yang telah disepakati dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, risiko pasar adalah suatu risiko yang terjadi karena adanya pergerakan variabel pasar, suku bunga, dan nilai tukar. Yang ketiga, risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses eksternal, kesalahan manusia, kegagalan sistem daya manusia, masalah eksternal, dan mempengaruhi operasional. Yang keempat, risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau industri dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Selanjutnya, risiko strategik adalah risiko yang disebabkan oleh pengambilan keputusan yang kurang tepat atau kurangnya responsifnya terhadap perubahan eksternal. Dan selanjutnya, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang masuk dalam kategori risiko operasional dan merupakan risiko yang timbul dari publikasi negatif sehubungan dengan kegiatan perusahaan ataupun akibat adanya persepsi umum negatif. Yang ketujuh, risiko hukum, yaitu risiko yang terjadi karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengolah munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya, risiko kepatuhan, yaitu risiko yang terjadi karena ketidakpatuhan suatu perusahaan untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, risiko nilai tukar, yaitu risiko nilai tukar atau risiko mata uang adalah risiko bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lainnya. Yang kedua, risiko suku bunga, yaitu risiko suku bunga adalah risiko yang terjadi karena nilai relatif aset bunga. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko yang terjadi jika suatu pihak tidak mampu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo secara tunai. Selanjutnya yaitu risiko operasional. Pengertian risiko operasional adalah risiko akibat dari ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan atau adanya kejadian-kejadian yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang mempengaruhi risiko ini, yaitu yang pertama infrastruktur, yang kedua proses, yang ketiga sumber daya.
Resiko operasional ini mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, resiko reputasi. Adalah resiko yang disebabkan karena adanya publikasi negatif yang terkait dengan ketentuan atau kegiatan bank. Yang kedua yaitu resiko kepatuhan. Adalah resiko yang disebabkan karena tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu resiko transaksi. Adalah resiko yang disebabkan karena permasalahan dalam pelayanan atau produk yang disediakan. Yang keempat yaitu resiko strategis. Adalah resiko yang disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Yang kelima yaitu strategi hukum. Maksudnya resiko hukum. Adalah resiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya ketentuan hukum dan ketiadaan perundang-undangan. Risiko strategi itu ada 3. Yang pertama adalah risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait. Kemudian yang kedua, risiko tata kelola adalah turunan dari tata kelola korporasi yang secara langsung memberikan arah dan pedoman dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adalah risiko bisnis eksternal. Risiko ini terjadi karena kesalahan dalam perusahaan itu sendiri. Dari kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus resiko operasional karena kasus ini merupakan kesalahan dari karyawan Bank Mandiri Syariah itu sendiri. Harusnya karyawan Bank Mandiri Syariah itu harus lebih memperketat aturannya dan harus berperilaku jujur. Kasus pada Bank Mandiri Syariah. Hasil pemeriksaan sementara tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri ternyata 3 pejabat Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor menerima aliran dana dengan total 9 miliar lebih dalam kasus kredit fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar 59 miliar. Kepala Subdirektorat pihak mengetahui besarnya aliran dana tersebut dari keterangan para saksi yang juga tersangka. Uang yang dibagikan tidak merata, itu hanya diperuntukkan oleh 3 pejabat cabang Bogor tersebut. Kemudian, dalam kasus ini, polisi menambahkan 2 tersangka baru yang ditetapkan. Kedua tersangka ini telah dijebloskan ke dalam rumah tahanan Bareskrim Polri lantaran kredit fiktif yang diajukan menggunakan 26 KTP karyawannya tanpa sepengetahuan karyawan tersebut. Kemudian ada permohonan lain dana kredit rumah sebanyak 197 debitur, namun ternyata 113 diantaranya adalah debitur kredit fiktif TKN. Kasus ini terbongkar karena dari Bank Syariah Mandiri Pusat yang menilai adanya kejanggalan dalam pengucuran dana.